Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Radia Putri Salva Alifah akan memaparkan beberapa konsep dalam sosiologi politik yang sudah lama diperkenalkan oleh para sosiolog ternama yang ada di dunia seperti Max Weber, Phil de Pareto, Gaetano Mosca, Miles, Robert Dahl, dan juga Antonio Gramsci. Setiap teori ini memberikan perspektif yang unik mengenai dinamika kekuasaan di dalam masyarakat. Ayo kita sama-sama memahami teori-teorinya. Teori pertama datang dari seorang sosiolog asal Italia yaitu Max Weber dengan teorinya dimensi kekuasaan. Max Weber dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat tiga konsep penting untuk memahami posisi sosial individu atau kelompok, yaitu kelas, partai, status. Yang pertama ada kelas. Kelas merujuk pada posisi individu atau kelompok dalam sistem ekonomi. Weber membagikannya dalam beberapa kategori. Yang pertama, kelas atas yang memiliki kekayaan dan kontrol terhadap sumber daya dan juga ekonomi. Kemudian ada kelas menengah yang memiliki keterampilan pendidikan dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan terakhir, ada kelas bawah yang sering terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kurang akses terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua, yaitu partai yang merupakan kelompok yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan kelas yang lebih berkaitan dengan ekonomi, partai berfokus pada kekuasaan politik untuk mempengaruhi kebijakan dalam masyarakat. Kemudian ada status berkaitan dengan penghargaan sosial yang diterima oleh seseorang. Ini tidak hanya mempengaruhi oleh kekayaan, tetapi juga oleh petise dan juga peran sosial dalam masyarakat. Contohnya seperti dokter dan pengacara yang seringkali memiliki status sosial lebih tinggi meskipun tidak tergolong dalam kelas atas. Selanjutnya yaitu teori sirkulasi elit yang diperkenalkan oleh sosiolog Pak Phil de Pareto. Pareto menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, kekuasaan selalu berada di tangan elit, dan elit tidak bersifat statis. Mereka terus mengalami pergantian melalui dua cara, yakni sirkulasi elit alami yang terjadi melalui perubahan sosial yang lembut, seperti perubahan nilai atau kemampuan individu. Kemudian, sirkulasi elit revolusioner yang terjadi melalui perubahan besar atau revolusi yang menggulingkan elit lama. Pareto berpendapat bahwa proses pergantian elit tak terhindarkan, dan elit yang berkuasa seringkali menjadi korup, sehingga memungkinkan elit baru yang lebih kompeten untuk mengambil alih. Teori ketiga datang dari Gaetano Mosca mengenai kelas penguasa. Konsep kelas penguasa yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca mengajarkan bahwa kekuasaan selalu dikuasai oleh kelompok minoritas yang disebut dengan kelas penguasa. Mereka mengontrol alat kekuasaan seperti hukum, institusi, dan juga ideologi untuk mempertahankan dominasi mereka. Mosca juga mengkritik demokrasi karena menurutnya demokrasi seringkali hanya menjadi ilusi di mana kekuatan tetap berada di tangan segelintir elit. Dalam sistem seperti ini, pergantian elit lebih berfungsi sebagai merotasi individu di dalam kekuasaan, bukan mengubah struktur dasar kekuasaan. Kemudian teori keempat datang dari Wright Mills dengan power elite. Mills mengembangkan teori power elite yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil individu yang menguasai tiga institusi utama seperti pemerintahan, militer, dan juga korporasi besar. Mereka bekerja sama untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan seringkali berpindah antara institusi tersebut melalui fenomena revolving door. Mills berpendapat bahwa dalam sistem ini demokrasi seringkali hanya menjadi label tanpa substansi nyata karena keputusan penting tetap di tangan power elite. Teori kelima datang dari Robert Dahl mengenai pluralisme kekuasaan atau kekuasaan di mana-mana. Dahl memperkenalkan konsep kekuasaan di mana-mana yang berpendapat bahwa kekuasaan dalam masyarakat demokratis tersebar di antara berbagai kelompok. Dahl menekankan bahwa dalam sistem kekuasaan di mana-mana tidak ada satu kelompok yang bisa memonopoli kekuasaan. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang bersaing untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan akan menciptakan keseimbangan dan juga kekuasaan. Dalam pandangan Dahl, masyarakat demokratis adalah polaris, di mana banyak kelompok berkompetisi secara bebas untuk menentukan kebijakan dan juga agenda publik. Kemudian teori keenam datang dari Antonio Gramsci mengenai hegemoni kultural dan juga ideologi.
Terakhir kita akan membahas mengenai hegemoni kultural menurut Antonio Gramsci. Gramsci menegaskan bahwa kelompok penguasa tidak hanya mempertahankan kekuasaannya dengan kekuatan fisik atau militer, tetapi juga melalui dominasi ideologis. Mereka menggunakan institusi seperti media, sekolah, keluarga, bahkan agama untuk menyebarkan nilai-nilai norma mereka, sehingga kelas penguasa dapat diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang alami. Gramsci juga mengungkapkan konsep kontrahegemoni di mana kelas tertindas berusaha untuk membangun ideologi alternatif untuk melawan dominasi kelas penguasa dan mengubah struktur kekuasaan. Nah, teman-teman, itulah pemaparan singkat mengenai teori-teori sosial dari Weber, Pareto, Mosca, Mills, Dahl, dan juga Gramsci. Semua teori ini memberikan wawasan penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dan juga dominasi berperan dalam masyarakat kita. Terima kasih telah menyimak dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.